Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Vicky. Untuk episode kali ini masih nggak jauh-jauh dari seputar BPOM. Kalau spesifik topiknya saat ini yang akan saya bahas soal izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau IP-JPPOB di sarana produksi pangan. Nah, kenapa ini jauh lebih penting? Kenapa ini poin audit ini penting untuk kita ketahui? Agar apa? Agar bagi Bapak Ibu atau teman-teman semua UMKM yang mendaftarkan produknya di BPOM untuk mendapatkan nomor izin edar, maka mau tidak mau harus punya sertifikat izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau IP-JPPOB. Nah, sebelum BPOM mengeluarkan atau memberikan sertifikat izin penerapan, maka salah satu tahapan yang cukup penting selain pemenuhan dokumen adalah audit. Audit di lapangan, audit di fasilitas sarana produksi pangan. Maka dari itu, penting Bapak Ibu semua, para UMKM atau perusahaan sekalipun, tahu poin apa aja yang dilakukan audit oleh BPOM. Agar apa? Agar kita bisa mempersiapkan persiapan auditnya dan tentunya kita targetnya apa? Pada saat diaudit oleh BPOM, targetnya lulus. Ketika lulus, secara otomatis BPOM akan menerbitkan sertifikat izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik bagi UMKM kita, bagi perusahaan kita. Nah, maka dari itu untuk topik kali ini, di episode kali ini, saya ingin ngebahas poin apa saja yang menjadi poin audit pada pelaksanaan IP-JPPOB. Nah, sebelum kita masuk dulu yang lebih jauh poinnya, kita perlu tahu dulu atau kita refreshment dulu sebenarnya tahapannya ada berapa sih pada saat proses pengajuan sertifikasi IP-JPPOB. Nah, secara garis besar, saya bagi 4 tahapan dalam pendaftaran sertifikasi IP-JPPOB. Yang pertama tentunya adalah registrasi akun. Registrasi akun ini bukan di registrasi NIB di OSS, tapi registrasi di akun e-sertifikasi BPOM. Melalui mana? Spesifik sebenarnya betul rangkaiannya dari OSS, PP Unku, tapi bisa langsung daftar di e-sertifikasi. Nah, dari registrasi akun ini maka harus melengkapi beberapa kelengkapan informasi lah. Istilahnya soal informasi soal fasilitas sarana produksi kita. Fasilitas sarana produksi untuk UMKM kita, untuk perusahaan kita. Itu dulu registrasi, tahap pertama. Nah, tahap kedua adalah pengajuan e-sertifikasi. Jadi ketika kita sudah melengkapi pendaftaran, maka kita wajib mengajukan permohonan pengajuan untuk pendaftaran e-sertifikasi atau audit IP-JPPOB. Nah, itu diajukan. Syaratnya, dokumennya apa aja, nanti akan saya bahas terpisah. Tahapan yang ketiga adalah audit IP-JPPOB. Tentunya audit ini menjadi poin yang cukup krusial di samping dokumen pada saat pengajuan. Kenapa? Balik lagi, BPOM tujuannya audit, BPOM ingin memverifikasi kesesuaian dan kelayakan bagi fasilitas sarana produksi olahan bagi UMKM atau perusahaan. Karena tentunya melihat langsung pada saat audit, melihat sarananya,
fasilitasnya, bahkan sampai sistemnya, baru bisa menentukan apakah UMKM tersebut layak untuk mendapatkan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau tidak. Nah, tahapan yang terakhir tentu setelah audit pastinya ada temuan. Nah, dari temuan ini perlu dilakukan perbaikan pada saat tahap terakhir, perbaikan temuan audit IPC-PPOB. Apakah ada jangka waktu? Ada, biasanya 1 bulan dari temuan yang kita terima. Nah, itu. Nah, kalau udah tahu prosesnya seperti apa, perlu kita tahu juga bagaimana luaran audit IPC-PPOB. Nah, intinya pada saat audit nantinya di checklist BPOM itu ada scoring, yaitu ada 4 kategori rating A, B, C, dan D. Nah, target dari kita UMKM perusahaan untuk mendapatkan izin penerapan CPPUB minimal ratingnya adalah B. Minimal total temuannya angkanya adalah 13 sampai 22. Sedangkan kategori rating A itu 0 sampai 12. Nah, rating ini merupakan akumulasi baik dari temuan minor maupun temuan major. Itu. Jadi di checklist BPOM untuk minor ada perkaliannya 1 temuannya. Kemudian kalau major kalau nggak salah ada 2. Dan itu nanti diakumulasikan totalnya berapa, baru bisa dikategorikan layak atau tidak dari hasil audit rating ini. Minimal B untuk mendapatkan sertifikat. Bagaimana kalau nilainya C atau D? Maka secara otomatis masih belum bisa dikatakan layak. Maka izin sertifikat IPC-PPOB-nya tentunya juga nggak bakal keluar. Karena apa? Di bawah minimum standar penilaian. Kemudian kalau udah tahu prosesnya, kemudian ratingnya, luaran targetnya, yang terakhir adalah kita perlu tahu apa saja yang menjadi poin of concern dari audit IPC-PPOB. Secara garis besar ada 25 poin, tapi di sini saya nggak akan cerita detail satu persatu poin karena terlalu banyak. Saya ringkasnya menjadi 7 poin menurut saya yang wajib kita ketahui. Nah, yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Ini penting bahwa BPOM ingin menilai komitmennya, tanggung jawabnya dari sebuah perusahaan, sebuah pimpinan perusahaan atau UMKM. Itu bagaimana komitmennya untuk memproduksi pangan atau produk pangan olahan yang baik. Bagaimana komitmennya? Nah, biasanya tunjukin dari apa? Ada visi misi, kebijakan keamanan pangan, maupun kebijakan halal. Itu untuk halal. Tapi fokus utama di sini pengen melihat keyakinan, komitmennya top manajemen terkait memproduksi pangan olahan yang baik itu bagaimana. Nah, setelah komitmen tentunya yang gak kalah penting nomor 2 adalah konstruksi dan layout bangunan. Nah, ini sebenarnya ada syarat-syaratnya tergantung kita mau compliant semua atau tidak. Bagi perusahaan tentu rujukannya jelas. Kalau perusahaan skalanya berarti skala industri besar, maka rujukannya kita biasanya ISO TS 22000 D1. Jadi kalau perusahaan itu ISO TS 22002 D1. Nah, bagaimana UMKM sebenarnya lebih longgar lah, lebih nggak terlalu strict bagaimana, tapi tetap perlu di-assess bagaimana resiko kontaminasi terhadap pangan itu bisa diminimalisir. Contoh, konstruksi dan layout. Maka kalau layout, kalau ada ruang produksi, ruang masak, tentunya atau seyogyanya
nggak mepet atau berdekatan dengan tempat sampah karena resiko pencemaran seperti itu. Makanya perlu ada layout sarana fasilitas sarana produksi. Kemudian, poin yang ketiga yang nggak kalah penting, bentar, kenapa nyoret ya? Nah, poin yang ketiga adalah peralatan. Nah, peralatan yang di sini BPOM pengen mengecek alat-alat yang digunakan selama proses produksi. Ini penting kenapa? Karena resiko kontaminasi paling tinggi letak pada peralatannya. Jadi, ini juga menjadi salah satu poin penting dalam memastikan bagaimana cara produksi pangan olahan yang baik dari peralatannya. Meskipun juga di sini poin selanjutnya ini ada ventilasi, penerangan, pengenangan limbah dan drainase maupun program sanitasi. Tapi peralatan menjadi faktor yang paling utama, bukan berarti yang lain nggak penting-penting, tapi juga perlu kita jadi top of mind bahwa peralatannya harus yang istilahnya nggak boleh karatan, harus idealnya dalam keadaan bersih, nggak boleh kotor asal pakai dan lain sebagainya lah. Itu untuk poin yang nomor 3 untuk peralatan. Bagaimana untuk poin nomor 4? Nah, saya menggarisbawahi adalah di sini pentingnya bahan baku, bahan kemas maupun produk akhir. BPOM akan mengecek kesesuaian bahan baku yang digunakan, bahan kemas yang akan digunakan termasuk labelnya dan produk akhirnya. Apakah biasanya ini juga BPOM akan ngecek berapa istilahnya penggunaannya. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa dicek, ada historicalnya, ada pencatatannya. Kenapa? Selain peralatan, bahan baku itu merupakan salah satu faktor kunci bagi keamanan sebuah pangan. Karena apa? Resiko kontaminasi, resiko terjadinya keracunan itu dimulai dari bahan baku, bahan kemas yang tidak sesuai dengan standar. Maka dari itu BPOM melakukan pengecekan bagaimana kesesuaian dan kelayakan bahan baku yang digunakan, bahan kemas, apakah ada resiko kontaminasi silang, yang termasuk ada pengecekan produk akhir untuk memastikan bahwa produk yang akan dijual atau dijual ke konsumen itu dalam kondisi yang sesuai dengan baku mutu dan keamanan dari produk pangan yang baik. Nah, kelima adalah pengendalian hama. Nah, pengendalian hama tidak terlepas dari pest control. Nah, nanti akan dicek apakah ada istilahnya ada hama yang ada di sana. Contoh, ada tikus atau tidak, apakah ada serangga terbang atau tidak. Itu yang akan dilakukan pengecekan. Bagaimana resiko potensi adanya hama, pest bisa masuk ke fasilitas produksi, itu yang akan diperiksa. Apakah perlu punya pest control dari eksternal? Jawabannya enggak ada kewajiban. Yang penting adalah kita tahu atau pemilik tahu bagaimana cara istilahnya mengurangi resiko. Contoh yang sederhana, kalau nggak pingin ada lalat masuk atau tikus masuk, maka harus tidak mau UMKM rajin atau memastikan pintunya untuk yang akses langsung ke area produksi dalam keadaan tertutup. Dan untuk ventilasinya ada ram-raman lah ya, sehingga mengurangi resiko adanya serangga terbang masuk ke fasilitas produksi.
Kemudian yang keenam adalah terkait yang penting adalah fasilitas karyawan dan kebersihan personil. Berarti kalau kebersihan personil nggak jauh-jauh dari personal hygiene. Nah, contoh yang paling sederhana adalah cuci tangan. Betul. Nah, di situ nantinya akan dicek bagaimana fasilitas kondisinya, fasilitas kebersihan personil, kelayakannya, ada fasilitas cuci tangan atau enggak. Kemudian kalau memang ada, apakah ada sabunnya, antiseptik. Kemudian apakah ada tisu atau lap yang memang setelah melakukan cuci tangan bisa langsung dibersihkan. Itu yang akan dicek oleh BPOM. Kenapa? Karena kebersihan personal hygiene itu akan juga menentukan apa namanya, istilahnya gini, tangan merupakan sumber kontaminan terbesar. Maka dari itu, kebersihan dari personal hygiene itu menjadi poin yang cukup krusial. Maka dari itu BPOM punya poin tersendiri untuk mengecek dan memastikan apakah fasilitas karyawan tersebut dan kebersihannya dapat terjamin. Itu yang keenam. Nah, yang terakhir bagaimana? Terakhir ini selain ada traceability, recall, penyimpanan, pengiriman, maupun informasi produk, yang terakhir adalah perlunya dari pemilik usaha atau pelaku usaha itu punya mekanisme tanggap darurat. Contoh, kalau misalnya ini bukan tanggap darurat terkait keselamatan ya, safety bagi karyawan, bagi personil penting, tapi yang akan dinilai di sini adalah bagaimana ada mekanisme tanggap darurat bagi produknya. Contoh, bagi kalau misalnya frozen food. Nah, kalau misalnya tiba-tiba lampu mati atau listrik padam. Nah, apakah pelaku usaha UMKM punya mekanisme mitigasi, rencana mitigasinya? Bahwa perlu ada punya genset, atau kalau nggak punya genset mesti ditaruh atau dipindah ke vendor yang sudah kita kerjasama. Hal-hal semacam itulah yang akan dinilai. Karena apa? Karena ya namanya usaha, resiko ada ketidaksesuaian terkait kondisi lapangan, iklim, cuaca, maupun hal-hal sifatnya apa ya, bisa mempengaruhi produk, tentu tidak terhindarkan. Makanya di sini BPOM akan mengecek punya enggak prosedur, atau kalau enggak prosedur, mekanisme kalau misalnya listrik padam, produknya mesti diapain, kalau kebakaran mesti diapain. Nah, itu yang akan dicek mekanismenya. Apakah punya mekanisme tanggap darurat untuk produknya. Balik lagi, goalnya apa? Goalnya BPOM ingin memastikan pelaku usaha ini, UMKM ini memproduksi dan menyediakan produk yang aman, bermutu, dan tentunya halal. Balik lagi, goalnya yang ingin dilindungi adalah konsumennya untuk mencegah keracunan dan sebagainya. Nah, itu tadi 7 poin pemeriksaan audit IPCPOB. Tapi sebenarnya versi lengkapnya ada 25 poin. Bagi teman-teman semua yang ingin punya checklist auditnya, drop aja di kolom komentar. Nanti akan saya bagikan checklist audit IPCPOB, izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dari BPOM. Goalnya adalah kalau teman-teman semua tahu poin apa yang akan diaudit, maka bisa dilakukan persiapan
sehingga audit pada saat pelaksanaan audit oleh BPOM nilainya minimal B, sehingga targetnya untuk mendapatkan sertifikat IPC-PPOB dapat terpenuhi. Itu aja, saya izin pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.